Yang hadir hari ini banyak banget nih mama-mama. Ya kan, ayo jangan ngotot pingin cantik di muka. Cantik hati aja lebih penting. Ini temen Mongol mamanya sampai ke Korea facelift, tarik muka. Lu sekarang dia hidupnya susah. Kenapa udah nggak bisa ketawa, kekencengan nariknya. Jadi ketawa, udah susah, dia takut putus benangnya. Udah. Buat cewek-cewek cantik, muluskan hatimu biar dapat suami yang baik. Betul? Nggak usah kejar-kejar skincare. Skincare itu nggak abadi, bos. Karena 100% skincare dijual hanya untuk muka, lehermu nggak masuk. Jadi berapa banyak tadi Mongol ke mall, ada cewek glowing di muka, lehernya hitam kayak kaki kedal pot. Nggak usah ribet. Sama juga bapak-bapak, nggak usah nge-gym, fokus kerja. Mau nge-gym buat apa? Mau six pack? Tenang pak, di tempat nge-gym ada 100 cowok six pack, 60-nya pasti ngondek pak, berdiri jinjit. Nggak usah. Yang paling terus apa ngol? Yang paling keren, yang Mongol selalu nasihati para hamba-hamba Tuhan. Ini belakang Mongol banyak pendeta, di depan juga ada pendeta. Tolonglah nanti kalau doa makan jangan lama. Kita tuh terkenal sebagai agama yang paling lama doa makan. Di mana Ngol lamanya? Kalimat awalnya. Kalau dia kalimat awalnya tak putus-putusnya, lama banget itu pak, serius. Aduh. Saya sampai bilang, ada teman Mongol bilang, ayo barokok Mongol 2 batang itu baru amin. Lama sekali. Karena ada kalimat-kalimat jebakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Udah amin belum? Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, ekonomi bangsa kami, sosial politik bangsa, disebutin satu-satu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, amin belum? Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Prabowo, Tuhan Engkau berkati. Apa yang dia kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Keluarganya, istri, anak, cucu, dan menantu. Lah Pak Prabowo belum punya menantu, belum punya cucu. Terus kenapa lu bawa dalam doa? Jadi kalau orang nanya, Ngol gimana doa makan yang paling benar? Mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Jadi nggak usah ribet dalam hal hidup, termasuk apa? Termasuk makan, Pak. Kita jangan selalu dengar kata oknum dokter yang belum tentu bertanggung jawab atas statementnya. Apalagi sekarang banyak oknum dokter yang kadang bikin bingung buat kita yang hidup, Pak. Semua serba dilarang. Pak Mongol, kan Bapak Kristen ya, suka makan babi kan Pak Mongol? Emang kenapa dok? Aduh Pak Mongol, itu daging babi punya cacing, mengandung cacing pita. Saya langsung nanya dokternya, pitanya warna apa dok? Emang kenapa dok? Aduh Pak Mongol, cacing pita itu dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati. Mongol pulanglah kan ke rumah, aku bilang sama opung, kata pendeta kita nggak usah lah katanya makan babi opung, adong cacing pitanya dimasak katanya nggak mati cacingnya opung. Ya opung Mongol langsung ngomong, makanlah mang selama kau kunyah putus cacingnya, mati juga tuh cacing. Kenapa jadi ribet? Apakah Anda lupa Yesus mengusir setan di Gerasa? Setannya masuk kemana? Ke babi. Yang minta masuk ke babi setan, apa Tuhan yang suruh? Setan yang ngomong, bos, adong babi. Ya kan? Mungkin Tuhan pakai bahasa anak gaul sekarang, gas. Masuk. Berarti babi adong apa? Ada setan. Dengan kita makan babi, kita makan gas. Jadi nggak usah ribet bos. Apalagi dokter suka ngomong sama Mongol. Ibu wakil wali kota kita tuh cantik banget.
Itu kalau Mongol foto bersama dengan ibu wakil wali kota, kelihatan ibu wakil dan sopirnya. Cantik banget tuh. Tapi satu hal yang pasti, karena kita muka kurang cantik, kurang keren begini, Pak, kulit kering, dokternya ngomong, Pak Mongol harus rajin makan sayur dan buah-buahan. Kenapa, Dok? Karena biar seratnya memperbaharui kulit kering Bapak. Saya bilang, Dok, kambing tiap hari makan sayur, monyet tiap hari makan pepaya, mukanya nggak glowing. Kenapa ribet? Yang paling benar tuh penuhi isi dompetmu. Pas buka semua langsung glowing, nice to meet you. Itu nggak usah ribet. Terus yang paling utama apa, Bang? Anda yang tinggal di kota Batam, apa yang perlu Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah? Salah satunya adalah doakan pemimpinmu. Amin. Doakan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, biar mereka bisa memimpin kota ini menjadi kota yang luar biasa. Amin. Terus jangan lupa juga doakan presidenmu dan wakil presidenmu. Gak usah protes, udah terlantik, Pak. Roma 13 menyatakan kalau sudah dilantik berarti Tuhan juga campur tangan. Kenapa Anda protes? Tapi kan Pak Mongol mereka begini-begini. Anda udah lupa kitab Daniel 4:17 bilang orang rendah sekalipun dapat Tuhan angkat. Buktinya Mongol Pak jelek tapi artis. Karena kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menyertai hidup kita. Santai aja buat bapak-bapak yang gendut, jangan nge-gym. Perlihatkan gemukmu, jangan sosok tahan napas, lepas. Karena Anda mempraktekkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Berarti orang gemuk adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi nggak usah dengar kata oknum dokter, belum tentu dia juga meninggal. Dilepas. Saya kemarin nyampe langsung ke Singapura, Bos. Oh, saya lupa berangkatnya jam 4. Kapal terakhir jam 21. Berangkat ke Singapura saking kayanya cuma buat beli roti. Orang bilang, kenapa kalau nggak belanja di sana? Di Indonesia ada, Bos. Tokonya banyak di Indonesia. Anda mau brand apapun ada. Teman Mongol orang Manado, Pak Wali Kota, mohon maaf Pak, mereka cuman petani Pak, cuman punya cengkeh, tapi kebun banyak Pak kebunnya. Dikumpul kurang lebih 40 karung Pak. Duitnya masuk, apa tahu yang dia beli? Jam tangan RM Richard Miles. Cuman ada di Plaza Indonesia Pak. Di telepon, Mol, Batamangding kita mau beli jam, temenin saya mau beli jam. Ayo gas, berangkat Bos. Dibeli jam tangan 2,4 miliar rupiah. Saya jamnya 15 juta. Di jam tangannya 2,4 miliar. Terus dia beli gelang Kartif 3 biji 600 juta. Dia ulang tahun, telepon Mongol, Mol hadir kok di rumah kita ulang tahun. Mongol pulang Pak ke Manado. Nyampe di Manado, oh Tuhan, dia pakai baju LV, jam tangan RM, gelangnya Kartir, tapi jam dinding di rumahnya ada tulisan HUT Polri. Gue langsung bilang sama temen Mongol, ngana bodok, itu jam tangan, jam dinding itu ngana dapat di Car Free Day. Itu gratis dibagi-bagi. Masa jam tangan 2,4 jam dinding HUT Polri? Kalau ada tanda tangan Pak Kapolri bagus. Ini kertasnya udah mulai mau keluar dari tempelannya. Tuhan, kita bilang ini yang jadi masalah. Kadang kita pingin gengsi tinggi, mendingan sederhana lebih enak. Betul. Betul, karena Tuhan juga ngajarin kita nggak boleh sombong, nggak boleh nggak boleh pamer, nggak usah meninggal, nggak ke bawah.
Apalagi Mongol suka ngomong ya kan, buat kita orang Kristen yang hadir hari ini, hilangkan budaya taruh Alkitab di peti mati. Orang hidup aja nggak baca, apalagi udah mati. Di Oma Mongol di Sangir meninggal umur 100, Alkitab ditaruh di tangan sebelah kanan. Mongol bilang sama tante, ambe jo Oma buta huruf. Siapa yang mau baca giliran mati baru dikasih. Hidup aja dia nyari Matius dari Kejadian dia bukaan. Di mana ongke Matius Oma? Masih Kejadian 6 Pak. Udah habis baca dari Matius 1 dari 27 khotbah udah jalan. Oma masih di Keluaran 7. Apalagi ya kita kalau tapi kalau orang nanya, Ngol, apakah hidupmu baik-baik saja? Hidup saya baik-baik saja, Pak. Bapak Ibu, saya melewati fase hidup dengan luar biasa. Saya melewati kehilangan uang 53 miliar untuk mendukung seorang calon gubernur. Ternyata calonnya korupsi, duitnya nggak balik, Pak. Saya mau tuntut, takut dianggap bagian dari kroni. Jadi saya dua tahun Pak itu nangis sama ingus meleleh, ketemu Pak sama air mata Pak asem. Saya tahu rasanya karena di saat kehilangan duit itu air mata meleleh sama ingus ketemu, bener Pak asem. Terus orang nanya, terus gimana Ngol conclusionnya? Saya ikuti firman Tuhan. Mongol datengin orangnya, Mongol bilang tahun Yobel ku berlakukan dalam hidupmu, alias hutangmu kuputihkan. Keren kan? Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? 2020 COVID terjadi. Kapolri mengeluarkan maklumat tidak boleh ada pengumpulan massa. Saya langsung bilang, oh Tuhan, habis doi kita. Tahu-tahu telepon masuk, Bang boleh stand up? Nggak mau Mongol, nggak mau masuk penjara. Enggak Bang, kita stand up by Zoom. Stand up by Zoom tuh ngapain gue? Stand up Bang, tapi abang nggak usah kesini, jadi di rumah aja. Dari situ Mongol langsung bilang, memang Tuhan luar biasa. Stand up by Zoom adalah stand up yang paling enak sampai hari ini. Orang tanya kenapa Ngol? Nggak perlu orang ketawa karena semuanya di mute. Tapi duitnya masuk 70 juta. Itu nggak usah pakai berdiri nyanyi Indonesia Raya karena di atas batik di bawah boxer. Doi masuk gitu. Santai Pak, karena cara Tuhan memberkati itu banyak. Gak usah dibuat ribet. Buat anak muda deh, jangan pakai narkoba untuk terlihat keren. Tapi kan abang enak, abang bisa punya Ferrari. Ya saya karena dari main sinetron Pak. Itu sinetron yang mengajarkan nilai toleransi. Karena saya main di sinetron Maija pengen ke Mekah. 99 pemainnya Muslim, Mongol doang yang Kristen Pak. Saya sampai lokasi syuting, saya bilang sama sutradaranya, mohon maaf, saya cuma bisa alhamdulillah, bismillah, dan assalamualaikum. Yang lain Mongol nggak bisa, jadi mohon maaf, mungkin belum berjodoh sinetronnya. Oh nggak apa-apa Pak Mongol, tetap main Pak Mongol. Saya bilang Pak, takut nanti salah ngomong. Tenang, tetap main. Saya curiga ini sutradara ngotot Mongol main. Mongol langsung nanya, ini judulnya apa Pak nanti? Babi ngepet Pak Mongol. Ya Tuhan, berarti gue yang jadi babi Pak. Saya langsung bilang, Pak kayaknya jangan deh Pak. Maksudnya aduh Tuhan, masa gue jadi babi? Mungkin cari yang lain aja. Oh itu yang aja Pak Mongol. Yang jadi siluman babi udah ada. Siapa Pak? Preti Asmara almarhumah. Terus yang jadi babi ngepetnya Aldi Taher. Nggak mungkin kan ada 3 babi dalam satu sinetron Pak. Jadi Mongol langsung, oh puji Tuhan, aduh sudah ada 2 yang jadi babi, berarti kita nggak jadi babi. Mongol tanya ke bapaknya, tapi nanti Mongol ngapain Bang? Mongol kamu gendong babi. Anda googling di YouTube, Anda cari di YouTube kalau nggak percaya. Saya gendong babi Pak. Babinya hidup. Original Pak, itu babi serius Pak. Jadi oke Ngol, gendong. Ya Tuhan, dia belum cebok nih babi. Gimana Tuhan nih baru biski. Cuma tanya kenapa Mongol ambil.
Saya sehari satu episode dibayar 33 juta. Satu hari bisa sampai 2 atau 3 episode. Berarti taruhlah saya satu hari punya 66 juta. Jangankan satu babi, satu kandang pun Mongol gendong, bos. Doi masuk sayang. Terus kenapa Mongol milih stand up komedian? Karena stand up komedi adalah seni yang paling cepat, hanya 15 menit, bos. Paling tinggi 20 menit. Keluar Jakarta 150 juta. Sekarang udah berapa? Udah lebih dari 30 menit. Berarti Bang Sutarman yang nambah, ya kan? Jadi nggak usah dibuat ribet. Hari ini kita kedatangan anggota DPR RI. Beliau, Anda boleh tanya kepada beliau. Beliau berarti mentor Mongol. Beliau berarti menjadi anggota legislatif, berarti melewati fase. Tetapi beliau tetap bersama Tuhan. Tuhan akan mempromosikan apapun yang menjadi keinginan kita. Amin. Jangan tinggalkan Kristus, teman-teman. Jangan. Saya pribadi udah berapa kali, Pak. Cuma saya bilang, kenapa Mongol? Saya santai hidupnya, bos. Besok pagi saya pulang, sore saya harus berangkat ke Cina karena papa saya jatuh di kamar mandi. Papa saya orang China asli, mama saya orang Manado suku Sanger. Jadi saya lebih dapat RRI-nya Filipina daripada Indonesia. Kami ke Filipina nggak pernah urus paspor, Pak. Cuma naik perahu kecil, bawa kelapa 5 nyampe Davao, Pak. Serius, nggak pernah ribet, Pak. Jadi sampai hari paling terakhir, saya seorang duda, ya, available man. Kalau ada yang lagi nyari-nyari pasangan hidup, yang penting syaratnya hanya 3. 1, seimam. 2, anak tunggal. 3, yatim piatu. Kenapa Mongol begitu? Karena kalau dia anak tunggal berarti Mongol nggak punya ipar. Kenapa Mongol nggak suka ipar? Karena sesuai judul sinetron, ipar adalah mautku. Kenapa yatim piatu? Karena kebahagiaan Adam dan Hawa adalah karena Adam tidak punya mertua. Bercanda, Pak. Jadi ngadepin hidup di bawah santai. Saya stand up depan presiden, makan siang di istana, saya tampil di acara TNI Polri, menghibur para jenderal. Itu adalah salah satu yang Mongol rasakan dalam hidup saya, kebaikan Tuhan. Nggak pernah terpikir, Bapak Ibu, saya nggak jadi sekolah pendeta, tapi saya sekolah ambil misi. Jadi sekarang di depan Mongol ada evangelis Roni Immanuel, sarjana psikologi, magister ekonomi. Benar ya titel Mongol ya? Iya, benar-benar. Yang percaya yang kurang beriman. Jangan dipercaya, Pak. Jangan dipercaya. Komedi itu bisa kemana-mana, Pak. Jadi dalam hal hidup tuh santai aja. Stand up paling berani di Asia, nomor 1 Mongol, nomor 2 di dunia Mongol. Keberaniannya bukan stand up depan presiden, tapi di orang mati. Itu juga bukan stand up, Pak, melayat. Tahu-tahu MC nggak ada otaknya, dia lari dari belakang. Kita akan dengarkan stand up dari Mongol. Saya lihat orang matinya. Oh Tuhan, ini orang mati. Istrinya ngomong, tolong hibur ya Mongol, nanti oma transfer. Gua dengar kata transfer, Pak, berubah otak Mongol. Langsung di tengah sama Mike, Pak. Materinya gimana? Orang matinya yang gua jadiin materi. Karena nggak mungkin dia melakukan pelaporan, Pak. Udah game. Karena buat Mongol orangnya juga lucu, Pak, meninggal dia pakai kaos tangan. Saya nanya sama anaknya dulu, Papa pas kibraka ya, kok pakai kaos tangan? Terus sepatunya ini yang paling lucu nih buat hamba-hamba Tuhan. Kalau meninggal nanti sepatu dipakai, jangan hanya kaos kaki. Saya nanya ini kenapa sih opa omnya nggak dipakai sepatunya? Dia jawab biar nggak jalan, Pak Mongol. Besok mati mau baca langkah mana li ini opa?
Mongol bilang sama istrinya, pakai jomam. Kenapa Pak Mongol? Takutnya hari ketiga Tuhan datang ke alam kubur, terus Tuhan bilang sama opanya, ikutlah aku, sepatu belum kepake. Tuh, jadi pakailah dari hari. Sudah joso lama. Tahu-tahu saya terima kasih, saya Mongol nyamperin saudara istrinya, mohon maaf ya Oma kalau kurang lucu, soalnya mendadak. Aduh kamu lucu banget Mongol. Semoga berkat Tuhan yang sudah Oma transfer berguna buat Mongol ya. Hah, Oma udah transfer? Udah Mongol. Ini udah masuk 40 juta nih buktinya. 10 menit 40 juta. Sekarang udah berapa menit? Nggak ada yang ngasih kode closing. Dibikin sengaja ya, tapi nggak apa-apa, saya suka dengan Batam bos. Batam tuh kalau boleh Mongol tinggal di sini, tanah murah, saya pingin tinggal di sini. Serius Pak, keren banget. Mau ke Singapura hanya juga jadi ya kan. Terus yang khotbah juga tadi luar biasa beliau. Jadi kita sepakat mendoakan Pak Wali Kota dengan Ibu Wakil Wali Kota bersama seluruh Forkopimda. Tuhan beri kesehatan semuanya, amin. Kompak dalam memerintah biar membawa Batam ke depan menjadi salah satu kota yang paling luar biasa di Indonesia. Setuju? Tepuk tangan dong buat Anda yang setuju. Jadi buat Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan semua unsur pimpinan yang hadir pada malam hari ini, Mongol berdoa dengan tulus hati Pak, semoga sehat selalu, amanah dalam memimpin, dan kalau ada job don't forget call me. Terima kasih, saya Mongol, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati.